Manchester City telah resmi mendapatkan winger Jeremy Doku sebagai pengganti Riyad Mahrez yang telah berlabuh di Al Ahly. Manchester City membeli Doku seharga 65 juta euro atau setara 1 triliun rupiah. Jeremy Doku menjadi rekrutan ketiga Manchester City di musim panas ini, setelah Mateo Kovacic dan Joško Gvardiol yang telah berlabuh terlebih dahulu di Etihad Stadium. Tapi seberapa hebat Jeremy Doku dan di mana posisinya dalam formasi Manchester City nanti? Simak analisa taktis Jeremy Doku dan perannya di Manchester City sebagai berikut. Kelebihan Jeremy Doku yang memukau. Jeremy Doku adalah seorang pemain muda berbakat dari Stade Rennes yang telah menarik perhatian dengan penampilannya yang menjanjikan. Dalam analisa taktik tentang Doku, beberapa poin utama yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Kecepatan dan dribbling. Guardiola yang menekankan taktik timnya pada menggiring bola dan permainan kreatif membuat Jeremy Doku selaras dengan filosofi Guardiola tentang pemain yang dapat menciptakan keajaiban. Kepergian pemain seperti Riyad Mahrez dan Ilkay Gundogan telah meninggalkan kekosongan dalam produktivitas serangan City, dan kontribusi potensial Doku dapat membantu mengisi kekosongan ini. Dan memang salah satu aset terbesar Jeremy Doku adalah kecepatan dan kemampuan driblingnya. Ia memiliki kecepatan lari yang mengagumkan dan mampu melewati pemain lawan dengan mudah. Hal ini membuatnya menjadi ancaman di serangan balik dan mampu menciptakan peluang sendiri. Jeremy Doku mulai menarik banyak perhatian pemandu bakat klub-klub top Eropa karena kemampuannya menggiring bola. Pada perhelatan Euro 2020, Jeremy Doku memecahkan rekor dribble dengan melakukan 8 dribble sukses saat Belgia kalah 1-2 dari Italia di perempat final. Sementara di level klub, Jeremy Doku juga pemegang rekor dribble terbanyak dalam satu laga, yaitu 12 dribble sukses saat Rennes menghadapi Bordeaux di Liga Prancis. Bahkan penyerang nomor 1 Paris Saint-Germain Kylian Mbappe telah menunjukkan kekagumannya atas kecepatan Doku. Ia mengatakan, dalam 5 tahun sebagai seorang profesional, ia belum pernah melihat seseorang dari awal menunjukkan kecepatan seperti itu. Jeremy Doku juga pernah dipuji sebagai The Belgian Flash oleh para pencari bakat, karena kecepatan dan kemampuannya mengiring bola di Ligue 1. Namun tak banyak yang tahu kalau statistik Doku nyaris menyamai Kevin De Bruyne, motor serangan Manchester City. Doku tercatat memiliki rata-rata 6,5 take on sukses per 90 menit yang membuatnya jadi salah satu gelandang terbaik di 5 liga top Eropa. Sayap kanan atau kiri oke. Doku sering dimainkan di posisi sayap, baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Ini memungkinkannya untuk memanfaatkan kecepatannya dalam melakukan serangan dari sayap. Ia dapat memberikan umpan silang berbahaya ke dalam kotak penalti atau bahkan mencoba tembakan sendiri setelah melewati pemain lawan. Kemampuan finishing. Meskipun masih muda, Jeremy Doku telah menunjukkan kemampuan finish yang baik. Ia memiliki naluri mencetak gol dan seringkali mampu menyelesaikan peluang dengan baik. Ini membuatnya menjadi ancaman nyata di area penalti lawan. Pergerakan tanpa bola. Selain kemampuan driblingnya, Doku juga jagoan dalam pergerakan tanpa bola. Seringkali memotong atau berlari ke ruang kosong untuk menerima umpan dan juga menciptakan peluang. Kemampuan membaca permainan. Saat berhadapan dengan tim yang bertahan rapat, Jeremy Doku mungkin dihadapkan dengan tantangan untuk mencari ruang untuk bergerak. Dalam hal ini, kemampuannya untuk membaca permainan dan menemukan celah menjadi kunci. Seiring pengalaman dan perkembangannya, diharapkan Jeremy Doku akan semakin meningkatkan pemahaman taktisnya. Ia akan belajar bagaimana berkolaborasi dengan rekan setimnya, membaca permainan secara lebih baik, dan memilih momen yang tepat untuk melakukan aksi individu. Dengan 6 gol dan 2 assist dalam 29 penampilan musim lalu, statistik Doku mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan dampaknya di lapangan. Namun para ahli percaya bahwa angka-angka tersebut akan meningkat seiring dia semakin matang dan beradaptasi dengan sifat kompetitif Liga Premier. Fleksibilitas, kelincahan, dan kemampuan menggiring bola Doku menjadikannya ancaman yang tangguh bagi para bek lawan. Dan kemampuannya untuk dengan lancar beralih antara sayap kiri dan kanan memberikan lapisan tambahan fleksibilitas taktis bagi tim Pep Guardiola. Jeremy Doku dalam formasi Manchester City. Seperti halnya dengan setiap pemain baru, pertanyaan soal adaptasi pun muncul.
Meskipun kecepatan dan kelenturannya membuat Doku cocok dengan gaya permainan di Liga Inggris, kedatangannya mungkin memerlukan periode penyesuaian singkat. Cara Guardiola dalam mengintegrasikan pemain baru mengindikasikan bahwa Jeremy Doku mungkin awalnya akan tampil sebagai pemain pengganti yang bisa memberikan dampak besar sebelum akhirnya mengokohkan posisinya dalam susunan pemain inti. Kemampuannya untuk mengalahkan bek lawan, mencapai garis gawang, dan memberikan umpan silang yang tepat diharapkan akan menambah dimensi baru pada strategi serangan Manchester City. Jeremy Doku pada dasarnya didatangkan sebagai pengganti Riyad Mahrez. Namun fleksibilitasnya juga akan memberikan persaingan bagi Jack Grealish di sisi yang berlawanan. Berikut adalah prediksi susunan pemain Manchester City dengan Jeremy Doku sebagai pemain sayap kanan The Citizens. Setelah mengamankan posisi yang ditinggalkan Mahrez, City juga dikabarkan akan mencari gelandang untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan Kevin De Bruyne, yang cedera hamstring dan akan absen sampai tahun baru. Dan jika nanti Kevin De Bruyne kembali dari cedera dan kembali masuk dalam susunan pemain inti, ini bisa membuat Pep Guardiola menempatkan Foden atau Doku di bangku cadangan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.